Siapa yang memberitahu Muhammad kalau dia adalah nabi? Menurut buku Christian Prince ini adalah sebagai berikut. Kalimat pertama yang diaku diterima Muhammad dari Allahnya, dia terima dari malaikat Jibril, sebagaimana ditulis di Quran 96 ayat 1 sampai ketiga. Jibril berkata kepada Muhammad, "Baca." Muhammad menjawab, "Baca apa?" Kemudian orang muslim berkata, kalau ia menjawab, "Saya tidak bisa baca." Sahih Bukhari ke-4572. Peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diawali dengan ruya isyadikah, mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam gua Hira, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah perbekalannya habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya, sehingga kebenaran pun datang pada beliau, yakni saat beliau berada di dalam gua Hira. Malaikat mendatanginya seraya berkata, "Bacalah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku, hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku, hingga aku merasa kesulitan. Lalu memerintahkan kepadaku untuk kedua kalinya seraya berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya, hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, seperti yang tampil di layar. Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Khadijah, seraya berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Hingga perasaan takut beliau pun hilang. Setelah itu, beliau berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri." Akhirnya, beliau pun menuturkan kejadian yang beliau alami. Khadijah berkata, "Tidak, bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu demi selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi, seorang yang jujur kata-katanya, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya, engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran." Akhirnya Khadijah pergi dengan membawa beliau hingga bertemu dengan Warakah bin Naufal. Ia adalah anak pamannya Khadijah, yakni saudara bapaknya. Naufal adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Ia seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu, ia telah menjadi syekh yang tua renta lagi buta. Khadijah berkata padanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah tuturan dari anak saudaramu." Warakah berkata, "Wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan padanya tentang kejadian yang telah beliau alami. Kemudian Warakah pun berkata, "Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Sekiranya aku masih muda, dan sekiranya aku masih hidup." Ia mengatakan beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya. Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti. Dan sekiranya aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat." Tidak lama kemudian, Warakah pun meninggal, sementara wahyu terputus, hingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian pertama kali turunnya wahyu. Beliau bersabda, "Ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara yang berasal dari langit. Maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah langit. Ternyata di atas terdapat malaikat yang sebelumnya mendatangiku di gua Hira tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun lari darinya dan segera pulang menemui keluargaku seraya berkata, 'Selimutilah aku, selimutilah aku.'
Maka keluarga beliau pun segera menyelimutinya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, seperti yang ada di layar. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan tinggalkanlah sesembahan berhala. Abu Salamah berkata, Rijza adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah. Setelah itu, maka turunlah wahyu dengan beruntun. Sahih Al-Bukhari ke-4572. Cerita ini sungguh tidak masuk akal untuk dilogikakan bagaimanapun. Mari kita pikir bersama. Malaikat itu berkata, baca. Kalau saya suruh orang membaca, tentu saya harus kasih kertas atau buku, bukan? Menyadari kekeliruan ini, kaum muslim mengelak bahwa maksud dari malaikat itu adalah mengulangi atau mengikuti ucapannya. Kalau memang maksudnya untuk mengikuti ucapannya, mengapa Muhammad tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa mengikuti ucapanmu? Anak umur 5 tahun saja bisa kalau disuruh mengikuti ucapan. Jadi tentu ini berkaitan dengan membaca, karena kata bahasa Arabnya memang artinya membaca. Ini saja sudah menjadi contoh betapa Islam sudah salah sejak ceritanya dimulai. Jika memang Muhammad tidak bisa membaca, dan karena dia memang buta huruf, kenapa malaikat itu keliru dengan memakai kata baca? Pertama, jika Allah memerintahkan orang untuk membaca, walaupun orang itu buta huruf, bukankah ia langsung bisa baca? Keajaiban Allah, bukan? Supaya lebih jelas, mari kita bayangkan atau saya contohkan. Yesus berkata kepada seorang buta, lihat, dan kemudian orang buta itu menjawab, saya tidak bisa lihat. Lalu diulang lagi, Yesus berkata, lihat, dan orang buta itu pun membalas lagi, saya tidak bisa lihat. Dan Yesus berkata, ketiga kalinya, lihat. Terakhir, orang buta itu menjawab sama, saya tidak bisa lihat. Konyol, bukan? Kenapa harus 3 kali kalau sama saja? Sampai 3 kali saja, Muhammad tetap tidak bisa membaca. Kedua, jika maksudnya ikuti ucapan, kenapa malaikat menggunakan kata ikra, yang artinya baca? Ingat, ini bukan malaikat yang memilih kata, tetapi Allah. Oleh sebab itu, Allah keliru memakai kata yang membuat Muhammad kebingungan. Ketiga, apa yang dimaksud dengan squeezing atau menindihi Muhammad? Apakah dengan cara menindih, lalu Muhammad bisa paham maksud ucapan malaikat itu? Tidak sama sekali. Keempat, kenapa 3 kali? Ini sangat berkaitan dengan bilangannya. Islam sejak semula berdiri sudah berdasarkan pada kesempurnaan 3. 1 baca masih belum cukup. Tetapi perintah yang ketiga itu sudah sangat menyengatkan. Setiap hal di Islam selalu didasarkan atas bilangan 3. Contoh, menyebut nama Allah 3 kali sebelum memulai apa saja. Tindakan 3 kali berulang dianggap membuat sesuatu itu bersih. Membuang kotoran hidung dengan menyembur 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membersihkan kemaluan 3 kali. Semuanya berulang 3 kali. Mengapa? Saya rasa ada hal menarik yang tersembunyi di balik bualan cerita ini. Fakta bahwa Muhammad mengarang cerita ini ia dapatkan dari tuanya, Waraqah bin Naufal. Agar kita paham siapa sebenarnya yang menciptakan Islam, mari kita baca bersama Yesaya 40 ayat 5 sampai ke 6. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Nampak jelas, Muhammad mencoba menjadi nabi seperti Yesaya dengan cara memutarbalikkan cerita sambil berpikir bagaimana caranya supaya cerita yang dibuat logis. Ceritanya malah menunjukkan kalau Allahnya adalah Tuhan palsu. Kisah dramatis ini tidak perlu dibuat. Kisah ini malah menunjukkan Allahnya Muhammad tidak bisa melakukan mujizat. Karena kalau Yesus yang berkata pada Muhammad baca, tentu dulu Muhammad langsung bisa baca. Walaupun menurut kaum muslim, Muhammad tidak bisa membaca. Kenapa walau Allah sampai memerintahkan Muhammad 3 kali dan tetap ia tidak bisa membaca? Apa maksud dan tujuannya? Tidak jelas. Demikian informasi yang saya sampaikan. Jika tidak berkenan di hati, bisa langsung menghubungi Christian Prince. Terima kasih sahabatku.